Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pratama dari Prodi Teknik Informatika NIM 2004040301021. Di sini saya akan membawakan 3 topik yang akan saya bahas setelah ini. Untuk topik yang pertama adalah sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang selalu berubah-ubah. Untuk yang kedua adalah sebuah negara yang mengklaim budaya negara lain. Untuk yang ketiga adalah ketimpangan sosial di Indonesia dan pengaruh terhadap integrasi bangsa. Adalah sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 pada pemerintahan Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan istilah civic. Penerapan civic ini dimulai di sekolah-sekolah pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pendidikan kewarganegaraan mulai berkembang pada tahun 1957 pada era pemerintahan Soekarno. Pendidikan kewarganegaraan mulai dipelajari lebih dalam pada tahun 1961 sebelum kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan sangatlah tinggi, maka dimaksudkan untuk menjadi bangsa yang cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan bangsa yang mempunyai wawasan negara yang luas dan cinta tanah air, dan kemudian bisa ditanamkan kepada para generasi muda bangsa ini. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan menciptakan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, dan menjadi bangsa yang berperan aktif dalam membangun bangsa yang sesuai dengan dan atau berlandaskan Pancasila. Di era sekarang ini, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah mulai berkurang, terutama untuk para remaja atau dewasa pada saat ini sudah mulai berkurang. Untuk topik yang kedua adalah sebuah negara yang mengklaim budaya negara lain. Identitas nasional adalah jati diri sebuah negara tersendiri atau mempunyai ciri khas negara sendiri itu. Untuk contohnya Indonesia mempunyai beragam budaya dan tentunya menarik budaya asing untuk mengklaim atau mengambil untuk diakui di negaranya. Salah satu alasan diklaimnya budaya lain yang datang di Indonesia adalah yang pertama, yang pasti perkembangan teknologi yang pesat. Anak-anak muda atau generasi muda sekarang cenderung menganggap atau memandang budaya Indonesia ini membosankan. Hal itu juga disebabkan oleh bangsa Indonesia yang berlebihan, sehingga budaya asing atau negara asing suka mengklaim budaya kita. Begitupun juga sebaliknya, kita mengklaim budaya negara lain dan negara lain mengklaim budaya kita. Selain itu, generasi muda sekarang menganggap bahwa budaya asing yang masuk ke Indonesia ini lebih menarik, yang tentunya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat yang
menganggap atau memikir atau ya itulah lebih menarik dibanding budaya kita sendiri. Untuk topik yang terakhir atau yang ketiga adalah ketimpangan sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia. Ketimpangan sosial adalah adanya akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya atau kurang memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagaimana negara berkembang lainnya, saat ini Indonesia masih menghadapi yang namanya kesenjangan sosial. Untuk akibatnya adalah perekonomian hanya tumbuh di wilayah tertentu. Di wilayah tertentu itu sumber daya manusia atau sumber daya hanya dikuasai oleh golongan tertentu atau kalangan atas. Globalisasi merupakan suatu hal yang menjadi hal besar terkikisnya budaya lokal terhadap budaya asing yang datang terhadap bangsa Indonesia. Dan maka dari itu sekarang juga banyak generasi muda yang melupakan budaya-budaya lokal. Untuk solusi yang pertama adalah meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pendidikan. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Yang terakhir adalah pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.